kembali dalam acara Sekami on Streaming Santo Aloysius Mojesono dalam tema Hukum yang Terbesar. Sebelum acara kita mulai, adik-adik kita dulu ya, bersikap doa yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa yang Maha Baik, kami sangat bersyukur dan terima kasih atas berkat kasih-Mu yang sangat luar biasa di pagi ini. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mengikuti acara Sekami on Streaming bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semuanya ini kami menunjukkan di perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sebentar lagi, adik-adik dengan semangat bergembira memuji nama Tuhan bersama dengan kakak-kakak pendamping. Ayo kawan-kawan kita nyanyi Monggo Kami Derek Gusti. Siang adik-adik, berkah dalam. Pada minggu hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu tentang hukum yang terbesar. Sebelum kita memulai apa itu hukum yang paling besar dalam agama kita, marilah kita buka kitab suci kita di Markus 12 ayat 30 sampai 34. Kita baca bersama-sama ya. Markus 12 ayat 30 sampai 34. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Kristus. Terpujilah Kristus. Adik, tadi di bacaan tadi sudah jelas bahwa Yesus menjelaskan tentang bagaimana itu hukum yang terutama dan paling utama di dalam agama kita. Adik-adik tentu seringkali sebagai anggota masyarakat, sebagai siswa, seringkali harus berhadapan dengan banyak peraturan-peraturan. Misalnya, kalau adik-adik di sekolah ada peraturan tidak boleh datang terlambat, harus mengerjakan semua tugas dari guru, harus berbuat baik kepada teman, harus
duduk yang sopan, harus ramah kepada yang lain. Kemudian kalau di masyarakat misalnya harus aktif dalam kegiatan dalam kemasyarakatan, misalnya kerja bakti atau ada kegiatan 17-an Agustus atau kegiatan lainnya. Juga misalnya kalau di dalam gereja seringkali juga adik-adik dituntut untuk rajin ke gereja, untuk rajin berdoa, untuk rajin membaca kitab suci. Nah, dari semua peraturan-peraturan yang ada, rata-rata itu sangat mirip. Miripnya apa? Kita hanya dituntut untuk bersikap saling menghormati dan menghargai, dan juga harus berbuat baik kepada satu dengan yang lain. Zaman dulu Yesus juga seperti itu. Yesus suka duduk dan berkumpul dengan para pemuka agama untuk mendiskusikan apa itu hukum-hukum yang paling utama. Mereka suka menguji Yesus dengan bertanya, meskipun pertanyaannya itu terkadang agak sedikit ingin menguji Tuhan Yesus, dan kemudian jika Tuhan Yesus menjawabnya salah, maka ada niatan untuk menjatuhkannya. Pada suatu hari Yesus ditanya oleh para pemuka agama dan hukum-hukum itu. Mereka bertanya tentang hukum apa yang paling terutama. Kemudian Yesus menjawab dengan sangat bagus, karena jawaban Yesus apa? Yaitu bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang nomor kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan tidak ada hukum yang lebih utama dari kedua hukum tersebut. Jawaban Yesus sungguh-sungguh amat bijaksana, sehingga para pemuka agama itu sudah tidak berani bertanya lagi. Adik-adik, Yesus sudah sedemikian bijaksana. Maka sebagai murid-murid Yesus, maka mari kita sama-sama untuk berusaha melaksanakan apa yang menjadi perintahnya itu. Tadi perintahnya ada dua, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dan yang kedua adalah untuk mengasihi sesama dengan segenap hatimu juga, untuk mengasihi sesama manusia dengan lebih sungguh, lebih baik lagi. Maka mari adik-adik bersama-sama kita menjalankan perintah Tuhan ini dengan baik, agar kita pun dari hari ke hari bisa menjadi murid Yesus yang paling baik. Adik-adik, mungkin itu hanya sedikit yang bisa kakak sampaikan. Selamat melaksanakan aktivitas yang lain. Semoga Tuhan selalu memberkati dan berkah dalam. Halo adik-adik, bagaimana setelah mengikuti acara sekolah minggu on streaming pada hari ini? Tentu saja Kak Dewi berharap adik-adik selalu tetap semangat, sehat, ceria, dan berbahagia. Sebelum menutup acara pada hari ini, marilah kita berdoa, mengucapkan syukur pada Tuhan atas segala penyertaan dan penyelenggaraannya, sehingga semua acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat, penyertaan, serta penyelenggaraanmu pada kami semua, sehingga acara sekolah minggu on streaming pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkatilah kami Tuhan, agar tetap setia, memuji, serta meluhurkan nama-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, ada sedikit yel-yel dari Kak Dewi, bisa ditirukan agar adik-adik lebih semangat lagi. Berdiri ya. Oke.
Salam sehat semangat, salam sehat semangat. Kami anak-anak sekolah minggu Santo Aloysius Mojosongo selalu ceria dalam memuji Tuhan. Oke, sampai jumpa pada acara sekolah minggu berikutnya bersama kakak-kakak yang lain. Berkah dalam.